Iya, untung di Jatim nggak jadi kota kosong ya Bang ya. Nah, Ada Bu Risma dan juga Bu Luluk, itu dia. Tapi kalau kita membaca posisi Risma sendiri nanti untuk meraih ceruk Nahdien di Jawa Timur akan seperti apa ya? ya bisa, dia kan pernah terpilih jadi wali kota Surabaya dan itu kan ada Nahdiennya. Tapi yang menarik tuh menurut saya ya, Jawa Timur ini peserta pilkadanya itu not to mention Mbak Lulu ya. Mbak Lulu kan agak kagetan juga nih. Tapi ini seperti memang sudah final. Dari awal kan kita kepikiran tuh dari semua provinsi di Jawa yang pasti kita bisa tebak tuh Jawa Timur. Ah paling Khofifah, lawannya paling Risma gitu. Dan dua-duanya ada gitu. Ini kan berbeda dengan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Bahkan Banten kan sempat ada drama tuh. Jadi yang pasti ini dibandingkan Jakarta misalnya, wah ada Anies, Ahok, tonya Pram, terus Ridwan Kamil. Jadi agak beda gitu. Jawa Tengah juga beda, tadinya Kaisang lah segala macam. Jadi menurut saya pada saat calon-calon ini muncul, rakyat Jawa Timur tuh sudah ready aja. Paling agak goyang sedikit begitu Lulu dan Lukmanul Hakim ini muncul gitu. Oh ada PKB nih, ini menarik nih. Jadi kalau tadi pertanyaan bagaimana Risma mendapatkan NU, bisa saja dia mendapat limpahan suara yang nggak pengen ke Khofifah dan pilih PKB aja tapi nggak Lulu gitu. Akhirnya Bu Risma ini bisa mendapat ceruk yang berbeda. Apalagi kan memang tadi bicara tentang tapal kuda, terus ada Mataraman, itu juga lumayan dekat juga dengan Partai Merah di PDI Perjuangan. Sehingga karena punya jejak pemenang di Pileg Jawa Timur beberapa kali, tukeran sama PKB, nggak bisa dianggap remeh Bu Risma. Jadi dengan hadirnya Lulu nih sebetulnya ya, bisa saja ini menguntungkan Bu Risma karena kekuatan PKB yang banyak NU-nya, ini akan bertemu dengan kekuatan Khofifah yang mengandalkan muslimat. Karena Lulu juga perempuan, kemudian Ibu Khofifah juga perempuan, maka buat muslimat NU ada pilihan lain selain Khofifah, walaupun katanya muslimat NU itu solid. Jadi punya suara lah ya. Tapi kalau kita lihat fenomena tadi yang Prof. Suko katakan ada kawin silang partai politik di pilkada nih, yang pilgubnya koalisinya begini, kabupaten kotanya koalisi berbeda lagi, itu mempengaruhi nggak itu? Nah, tadi kan saya bilang bahwa yang dalam pemilihan di Indonesia itu ketokohan pasti lebih ditonjolkan ketimbang partai politik. Makanya yang dilihat adalah si tokohnya dulu nih. Khofifah gimana, Risma gimana gitu kan. Yang jelas kalau pendukung PDI Perjuangan nampaknya solid ke Risma gitu ya. Nah ini tinggal memang pertarungannya ada di suara NU yang 24-an juta tadi. Dia mau kemana? Apakah ke Khofifah, ke Lulu atau ke Risma? Tapi sih ini karena ada Bu Lulu ya, jadi agak seru juga nih pertarungan antara Khofifah dan Risma. Tadinya kan kita pikir didukung pemerintah, dukung penguasa, muslimat ini pasti bisa unggul mudah nih gitu ya. Tapi ternyata kalau saya lihat, menurut saya di kontestasi sekarang ya mendapatkan lawan tanding yang cukup seimbang lah Bu Khofifah nih. Iya. Kalau dilihat seperti apa nih Mas Suko? Apakah juga Anda melihat Pilgub Jatim ini mudah diprediksi nanti hasilnya akan seperti apa? Ya, perlu dicatat ada 5 yang melawan punggung kosong ya. Tunggal itu Kota Surabaya, Gresik, kemudian Trenggalek, Ngawi dan Kota Pasuruan. Nah, bupatinya itu kebetulan PDI semua itu. Surabaya, wali kotanya dari PDIP, Gresik juga dari PDIP, Ngawi juga, Trenggalek juga, dan kecuali Pasuruan. Artinya apa? Artinya seperti kata Mas Hendri, pasti ada sedikit banyak perubahan dari yang sebelumnya kita hitung. Tetapi catatan saya dalam 5 tahun ini reputasi Bu Khofifah cukup berarti dengan gagasan-gagasan dan sebagainya. Capaiannya misalnya dalam konteks stunting, sosial, kemudian program melawan kemiskinan ekstrim misalnya itu secara signifikan bagus sekali itu. Nah, apakah itu bisa didobrak karena sebenarnya yang menjadi keputusan adalah orang-orang, apakah NU atau bukan.
ya apa benefit yang diambil dirasakan sejauh ini. Kedekatan itu tadi Ini ya. yang saya kira kedekatan. Nah, yang justru terakhir saya baca adalah soal momentum ya. Momentum di Jakarta itu tentu juga demonstrasi yang kemarin itu MK itu, nah itu saya kira kaum milenial Mas Hendri ini apa ya ada menarik gitu loh. Jadi di Jawa Timur itu sekitar mereka 22% lah. Nah, kadang mereka tidak lagi apakah NU atau bukan, tapi kekuatan media sosial bisa merubah keadaan barangkali. Nah, sementara kalau justru saya lihat apakah pondok pesantren Kiai pengaruh tidak sebesar di masa silam. Jadi misalnya kalau dulu relasi satu kiai itu bisa berpengaruh pada 40 orang. Sekarang menurun gitu loh. Setiap orang sudah berani buat keputusan sendiri. Nah, fenomena yang saya kira medsos dengan gejala milenium itu yang saya kira akan merubah. Orang tidak lagi seringkali kan Jawa Timur dianggap dalam politik NU berpengaruh dan sebagainya. Nah, semua orang Jawa Timur itu NU itu loh. Jadi menurut saya agak susah memetakan organisasi masing-masing karena di semua lini itu ada NU. Menarik. Nah, justru ceruk baru tuh, milenial Ya. Baik, terima kasih Prof. Suko, terima kasih Bang Henry. kasih, Kita Bang harapkan nanti Henry. Terima hasilnya bakalan sulit diprediksi, sudah makin seru. Itu dia, tinggal perang program saja akan seperti apa ya. Terima kasih Mas Henry. Sama-sama. Terima kasih Mas Suko. Oke, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Saat lagi apakah Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana.